Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang memberikan kesadaran bagi hambanya untuk waspada terhadap sesuatu yang berbahaya baginya. Tidak hanya berbahaya dari sisi ukuran fisik yang itu bisa diperhitungkan oleh indera manusia, tapi juga termasuk di antara bahaya ketika seorang hamba menghadap Allah Ta'ala kelak di yaumil akhir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya yang beriman bahwa apapun yang saat ini dia lakukan dan apapun harta yang dia dapatkan nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berangkat dari semacam inilah seorang mukmin dia akan selalu waspada. Jangan sampai dia mengambil harta yang haram. Karena dia tahu dampak buruk dari harta yang dia kumpulkan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman, mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa harta itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga dia tidak pernah kemudian perhatian bagaimana cara dia mendapatkan harta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu sebagaimana layaknya binatang. Alladzina kafaru ya'kulu yatamatta'u kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, mereka makan, mereka menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Kita tahu yang namanya binatang mereka makan sebagaimana manusia. Tapi sapi nggak bisa membedakan mana rumput yang halal dan rumput yang haram. Mana tanaman yang itu boleh untuk dia konsumsi karena itu miliknya, itu haknya. Dan mana tanaman yang tidak bisa dia konsumsi karena itu adalah tanaman milik orang lain. Sehingga orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak memiliki iman. Ketika dia mencari harta, terkadang dia tanpa aturan sebagaimana layaknya binatang. Karena itulah ketika kita menjadi seorang mukmin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan hidayah kepada kita untuk menyadari apa saja harta yang Allah halalkan dan apa saja harta yang Allah haramkan, serta Allah memberikan kita petunjuk untuk sadar terhadap bahaya sesuatu yang haram. Ada pepatah yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawakkihi." Aku mengenal keburukan, bukan untuk aku amalkan, bukan untuk aku kerjakan, tapi agar aku bisa menjauhinya. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Karena orang yang tidak tahu bagian mana yang buruk, bagian mana yang baik, yaqa' fihi, maka bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, mempelajari harta haram termasuk salah satu di antara materi penting yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim. Dan alhamdulillah ada beberapa karya yang ditulis oleh para asatidzah di Indonesia yang mereka secara khusus mengenalkan kepada masyarakat apa saja harta haram itu. Agar mereka tahu bagian ini harus mereka tinggalkan. Bagian ini harus mereka jauhi. Seperti karya yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah buku yang sangat laris ya. Belum pernah saya jumpai buku ilmiah yang bestseller. Kalau novel ilmiah, novel yang tidak ilmiah, novel yang bestseller mungkin banyak. Tapi kalau buku ilmiah yang bestseller, setahu saya baru bukunya Ustadz Irwandi. Harta haram dalam muamalah kontemporer yang sampai saat ini sudah cetakan yang kesekian puluh ya. Lebih dari 20, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi buku beliau. Dan ada juga buku yang pernah saya tulis, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Tapi buku ini secara spesifik membahas tentang masalah riba dan semua bentuk turunan serta praktek riba yang ada di negara kita. Kemudian salah satu di antara judul dari satu buku saya yang bertajuk
pengantar fikih jual beli dan harta haram. Di situ saya sebutkan tentang apa saja kaidah-kaidah umum terhadap masalah harta haram dan termasuk juga bahayanya. Baik, di kesempatan kali ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan simak seperti apa bahaya harta haram. Saya gunakan share screen agar lebih memudahkan bagi para jamaah untuk bisa memperhatikan. Nah, kita sepakat bahwasanya harta haram itu sangat berbahaya. Namun ada di antara kita yang tahu bahayanya lebih detail, ada yang kurang detail. Ada yang tahu bahayanya secara umum, kalau harta haram itu berbahaya. Tapi ada yang tahu lebih detail lagi, rincian-rincian bahayanya. Insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan melihat rincian bahaya dari harta haram. Terutama bahaya bagi pribadi, keluarga, dan agama seorang hamba. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat An-Nasa'i tentang godaan akhir zaman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajulu min aina asabal mal, min hillin aw haram." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, di mana orang sudah tidak lagi peduli. Ma yubalil ar-rajul, orang sudah tidak lagi peduli. Tidak peduli artinya jangankan belajar, jangankan perhatian, sama sekali dia tidak mau mengenal. Sehingga nggak kepikiran dalam dirinya untuk mengenalnya, untuk kemudian menjauhinya, untuk kemudian menjauhi yang haram, atau membatasi diri dengan yang halal, karena dia tidak peduli. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, di mana orang sudah tidak lagi peduli, min aina asabal mal, dari mana dia dapatkan harta. Min hillin au haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan barangkali apa yang disebutkan dalam hadis ini, realitanya telah kita jumpai. Bahkan sebagian masyarakat kita punya prinsip nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga itu dijadikan sebagai pembenar bagi dia untuk mendapatkan yang haram. Tayyib. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa salah satu di antara godaan di akhir zaman adalah kondisi masyarakat yang mereka tidak perhatian terhadap masalah halal haram. Makanya kalau ada orang yang masih perhatian masalah halal haram, perhatian diwujudkan dalam bentuk dia mau belajar. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk dia memiliki prinsip kehati-hatian. Bahasa kita, dia ikut gabung dalam komunitas mereka yang sedang hijrah. Ya. Sekarang kan ada satu istilah, ya, yang istilah itu tidak disukai oleh sebagian orang, yaitu hijrah. Sehingga ketika dia bergabung dengan komunitas hijrah seperti ini, dia punya perhatian terhadap hartanya, terhadap pendapatannya. Akhirnya dia punya usaha untuk mengenal. Dia punya usaha untuk belajar. Setelah mengenal dan belajar, dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Bagian ini yang nggak boleh, ini yang dilarang. Bagian ini boleh diambil dan seterusnya. Kalau kita termasuk di antara komunitas itu, bersyukurlah kepada Allah. Berarti kita termasuk di antara orang yang dikecualikan dalam hadis ini. Karena hadis ini bercerita tentang kondisi buruk di masyarakat. Di mana di akhir zaman mereka sudah tidak punya kepedulian terhadap masalah halal atau haram. Sehingga ketika dia mencari harta, dia nggak peduli apakah itu dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram. Baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa bahaya harta haram. Yang pertama, harta haram itu akan menghilangkan keberkahan dari harta yang didapatkan oleh seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Seperti yang kita tahu, bahwa semangat orang ketika mengejar riba adalah dia ingin agar hartanya bertambah banyak. Tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala justru hartanya dibinasakan. Sebaliknya orang yang bersedekah itu mengurangi sebagian hartanya secara fisik. Meskipun secara maknawi sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Namun secara fisik orang yang sedekah berkurang hartanya. Anda punya duit 150.000 misalnya. Lalu Anda infakkan yang 50.000, berarti berkurang 50.000. Namun Allah Subhanahu wa taala justru memberikan balasan. Harta yang fisiknya berkurang ini justru ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepentingan kita dari ayat ini adalah firman Allah di awal ayat, yamhaqullahu riba. Apa yang dimaksud dengan Allah membinasakan riba? Saya kutipkan keterangan Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala, Allah mengabarkan, annahu yamhaqur riba, bahwa Allah Ta'ala membinasakan riba. Maksudnya adalah yudhibuhu imma bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Artinya Allah akan hilangkan harta itu. Allah hilangkan harta itu. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan apa makna Allah hilangkan harta itu? Imma bi ayyudhibahu bil kulliyah. Allah hilangkan totalitas harta itu, keseluruhan. Min yadi sahibihi, dari tangan pemiliknya. Dan itu tidak susah bagi Allah Ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan Allah tidak susah untuk membuat orang yang kaya mendadak jadi miskin mendadak dalam waktu sekejap. Sehingga Allah hilangkan dari tangan pemiliknya. Atau yang kedua, au yahrumahu barakata malihi fala yantafi'u bihi. Atau Allah haramkan dia untuk bisa mendapatkan keberkahan dari hartanya sehingga dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Sehingga kelihatannya banyak, kelihatannya jumlahnya melimpah, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Ada nggak Pak orang kayak gitu? Banyak. Hartanya banyak, tapi orangnya di penjara. Terus siapa yang memanfaatkan? Orang yang disuruh untuk nungguin hartanya. Ada banyak cerita yang sampai ke saya. Seorang pejabat misalnya, dia mendapatkan harta dengan cara yang kotor. Ya. Kemudian dia tunjuk orang, tolong jaga harta saya yang ini. Tanah ini atas nama kamu. Rumah ini sertifikatnya atas nama kamu. Jadi beli atas nama orang lain. Takut ketahuan. Sampai akhirnya ketika dia ketahuan, kena KPK masuk penjara. Siapa yang menikmati? Orang lain. Dia di penjara. Dan hal yang sama juga dialami oleh mereka yang mendapatkan harta haram. Sehingga kelihatannya duitnya banyak, tapi Masya Allah, dia sama sekali tidak bisa menikmatinya. Sehingga betul apa yang Allah katakan, yamhaqullahu riba, dan salah satu di antara maknanya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir adalah Allah cabut keberkahannya, fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta itu. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya, sehingga Allah Ta'ala menghukumnya disebabkan karena harta haram itu di dunia, wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat Allah akan memberikan hukuman baginya. Sehingga kita perlu sadar bahwa dalam urusan harta yang halal pasti akan dihisab. Sedangkan yang haram pasti akan diazab. Kecuali jika Allah mengampuninya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa
penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya saling terbuka, saling jujur, saling terbuka, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksinya akan diberkahi. Dan terbuka, jujur ketika bermuamalah itu tidak mudah. Rata-rata kita ketika menjual, mungkin ada bagian yang kita sembunyikan. Rata-rata di antara kita ketika membeli, kadang kita merahasiakan harga yang sebenarnya. Ini barang sebenarnya mahal, tapi penjualnya nggak ngerti. Akhirnya kita diam aja. Jangan sampai dia tahu. Kemudian kita borong barang itu dalam jumlah banyak. Makanya jujur, terbuka dalam berdagang itu sesuatu yang berat. Wa in katama wa kadzaba. Kalau keduanya saling menyembunyikan dan saling dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan transaksinya akan dicabut. Sehingga disebabkan karena orang ini semangat tamak untuk mencari harta, mendapatkan harta yang tidak miliknya, yang itu merupakan harta milik orang lain, dia makan harta dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan hartanya. Jamaah, betapa banyak orang yang duitnya banyak tapi dia makanannya penuh pantangan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Ini bahaya bagi bapak. Kenapa? Kolesterol. Yang ini tidak boleh. Kenapa? Darah tinggi. Kalau kayak ini tidak boleh pak. Bapak kan kena gula. Terus yang ini, oh tidak boleh pak. Bapak bisa sakit perut, kan suka mencret bapak. Nah, terus saya bisa menikmati yang mana? Yang ini aja pak, air putih. Duit banyak, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Sehingga percuma saja orang ini punya harta yang banyak dari sesuatu yang haram, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Selanjutnya, bahaya yang kedua. Doanya tidak akan diijabai. Satu hadis yang sangat ma'ruf. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Wahai para sahabat, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan bagi hambanya yang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Faqala, lalu Nabi SAW mengutip dua ayat yang itu menyebutkan tentang perintah bagi rasul, dan di ayat berikutnya adalah perintah untuk orang yang beriman. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah harta yang halal. Wa'malu salihah, dan lakukanlah amal saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah perintahkan bagi orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah harta halal dari apa yang aku rizkikan kepada kalian. Berarti ada kesamaan enggak ini? Ada. Para rasul diperintahkan oleh Allah, makanlah yang halal. Dan beramal, lakukanlah amal saleh. Orang-orang beriman juga diperintahkan yang sama. Makanlah yang halal yang Allah rizkikan kepada kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang orang yang yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh. Ash'atha akbar. Rambutnya acak-acakan. Kemudian pakainya lusuh berdebu. Yamuddu yadai ila sama. Dia menengadahkan kedua tangannya ke atas. Artinya dia ketika berdoa sambil mengangkat tangan. Ya Rabbi, memanggil-manggil Allah Ta'ala. Wahai Rabbku. Tapi sangat disayangkan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, itu dagingnya
tumbuh dari sesuatu yang haram. Komentar Nabi SAW, fa'anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana mungkin doanya akan diijabahi? Para ulama mengatakan, orang yang diceritakan Nabi SAW dalam hadis ini telah memenuhi banyak sekali faktor mustajabnya doa. Pertama, dia musafir. Dan ketika orang itu sedang safar, termasuk di antara orang yang doanya mustajab. Yang kedua, kondisinya lusuh, rambut acak-acakan, kemudian pakaiannya berdebu. Dan semakin menunjukkan rasa fakir, semakin mustajab berdoa. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu pemalu dan dia zat yang maha pemurah. Yastahyi min abdi. Yastahyi idza madda yadayhi. Idza madda yadi abdi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Idza madda yaday abduhu ayyaruddahuma sifrah. Allah itu maha pemurah, Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, meminta-minta kepadanya, lalu Allah kembalikan tangan itu dalam kondisi kosong. Padahal dia zat yang maha kaya, dan dia zat yang maha pemurah. Ibaratnya begini, kadang orang yang dikenal dermawan di masyarakat, dia itu akan menjaga image, agar selalu disebut dermawan. Sehingga kalau ada orang yang minta, kok nggak dikasih, dia itu malu. Wah, nanti gimana kalau saya nggak ngasih orang ini, terus dia cerita-cerita sama yang lain. Wah, nanti bisa menjatuhkan kredibilitas saya. Akhirnya dia ngasih dengan maksud untuk menjaga karakter dermawannya di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya. Dan dia maha pemurah. Dia malu ketika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, lalu dikembalikan, hamba itu kembali menurunkan tangannya dalam kondisi tangan kosong. Namun mengingat orang ini, semua makanannya haram, minumannya haram, maka semua sebab itu menjadi tidak ada artinya. Disebabkan karena adanya penghalang, yaitu makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan seterusnya. Tayyib. Qala Yahya bin Mu'ad mengatakan, At-ta'atu khazanatun min khazainillah. Ibadah itu adalah harta simpanan yang Allah berikan. Illa, hanya saja, untuk bisa mendapatkan harta simpanan ketaatan ini, anna miftahaha ad-du'a, bahwa kunci dari harta karun ini, dari perbendaharaan harta ini adalah doa. Kamu untuk bisa mendapatkan pahala ketaatan harus diiringi dengan doa. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah. Ketaatan itu ibarat seperti harta simpanan dalam sebuah lemari. Tapi kuncinya itu doa. Lalu kata Yahya bin Mu'ad, wa asnanuhu luqamul halal. Sedangkan gigi yang ada di kunci itu adalah suapan-suapan yang halal. Harta yang halal. Sehingga kita paham yang namanya kunci kalau giginya salah, berfungsi nggak? Tidak. Apalagi yang nggak punya gigi. Setiap kunci pasti dia punya gigi dan berbeda-beda antara satu kunci dengan kunci yang lain. Karena itu, agar doa kita menjadi berfungsi, maksud Yahya bin Mu'ad, maka perbaiki gigi dari doa itu dengan cara konsumsi sesuatu yang halal. Qala syair,
Ada seorang penyair yang mengatakan, nahnu nad'ul ilah fi kulli karbin. Kita selalu memohon, kita selalu berdoa kepada al-ilah, kepada Allah di setiap kita mendapatkan kesulitan. Thumma nansahu 'inda kashfil kurub. Selanjutnya kita melupakan Allah saat kesulitan itu hilang. Kaifa narju ijabatan li du'ain. Lalu bagaimana kita mengharapkan doa kita menjadi mustajab? Qad sadadna tariqaha bidzunub. Sementara kita telah menutup jalan mustajabnya doa itu dengan dosa. Sehingga Allah kasih kita kesempatan. Silahkan, kalau kau ingin mendapatkan keberkahan, kalau kau ingin mendapatkan pahala, ikuti jalan doa. Cuman kita tutup jalan doa itu dengan perbuatan dosa. Sehingga doa yang kita panjatkan menjadi tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita banyak melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya, bahaya yang ketiga adalah merusak hati. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Perkara syubhat itu tidak banyak diketahui oleh manusia. Tidak banyak orang yang tahu tentang perkara syubhat itu. Sehingga kalau yang halal orang ngerti, yang haram banyak orang yang tahu. Tapi perkara syubhat tidak banyak manusia yang tahu bagian mana yang syubhat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, kamu kalau nggak tahu, maka kira-kira yang dilakukan apa? Cari aman, gitu kan? Kalau nggak tahu, kita pasti akan memilih pilihan cari aman. Ini insya Allah lebih aman. Kamu jangan yang itu beresiko. Kamu kan nggak tahu di depan nanti ada apa. Ambil yang aman aja. Orang kalau nggak tahu, maka dia akan berusaha untuk mencari yang aman. Maka dia cari yang aman. Dan Nabi SAW sarankan itu. Karena banyak orang nggak tahu tentang perkara syubhat. Maka beliau sarankan, faman ittaqa syubhat. Siapa yang berusaha untuk menghindari syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka agamanya akan terjaga, kehormatannya juga terjaga. Makanya orang ketika berusaha untuk wara' itu tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Maka orang itu akan lebih mudah untuk istiqomah. Karena dia menjadi orang yang wara'. Wa man waqa'a fi syubhat. Demikian pula kehormatannya. Orang kalau hartanya itu halal, sehingga tidak ada manusia yang curiga terhadap orang ini, maka kehidupannya akan menjadi sangat nyaman. Ketemu orang kanan, ketemu orang kiri, santai dia. Kenapa dia santai? Karena mereka tidak ada yang curiga kepadanya. Beda dengan orang kalau sudah curiga sama orang lainnya. Ada orang yang misalnya hartanya haram. Nanti ketika dia berinteraksi di masyarakat, pasti dia akan dicurigai. Minimal orang itu suudzon. Itu kok kemarin baru beli mobil, sekarang sudah bisa beli bis. Habis beli bis, sekarang beli apalagi misalnya mobil merah. Duitnya siapa itu? Kerjanya di mana? Masyarakat penuh tanda tanya. Dan akhirnya mereka punya banyak dugaan. Oh, jangan-jangan dia ngerawati tuyul. Oh, jangan-jangan dia habis dari misalnya daerah A, golek pesugihan. Oh, itu sebenarnya hasil korupsi, Mas. Oh, itu jangan-jangan. Oh, itu baru dapat sogok dia. Coba, kalau kita termasuk di antara orang yang dinilai masyarakat seperti itu. Malu enggak kita?
yang berpenghasilan kayak gitu bisa jadi suaminya, tapi istrinya ikut malu. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang menghindari syubhat, maka agamanya akan terjaga, kehormatannya juga terjaga. Sebaliknya, orang yang mengkonsumsi dan mengumpulkan yang syubhat, maka kehormatannya akan menjadi tidak terjaga. Sehingga bisa jadi dia seorang yang dihormati oleh masyarakat karena jabatannya. Tapi masyarakat tidak menaruh simpati sama sekali kepadanya disebabkan karena kebiasaan dia dalam mencari harta yang enggak benar. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karena tadi dia tidak tahu bagian mana yang masih bisa ditoleransi, mana yang tidak ditoleransi. Ibnu Hajar rahimahullah pernah mengatakan, fihi tanbihu ala ta'zimi qadril qalbi wal hassi ala salahihi. Jadi di bagian akhir hadis, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau ini baik-baik semua, sebaliknya kalau ini jahat-jahat semua. Itulah hati. Ala wahyal qalb. Dan sabda ini disebutkan oleh Nabi SAW setelah beliau menyinggung tentang masalah syubhat. Lalu kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Hafidh rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini terdapat peringatan tentang posisi hati dan motivasi untuk memperbaiki hati. Wal isyarah ila anna litibil kasbi atharan fihi. Dan mengisyaratkan, hadis ini terdapat isyarat bahwa pendapatan yang halal itu memiliki pengaruh besar terhadap batin manusia. Makanya kita bisa melihat ya, orang yang berusaha untuk membatasi diri agar jangan sampai melakukan yang haram, maka dia akan lebih hati-hati. Dan akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Di saat itulah ada pengaruh perbaikan bagi dirinya. Sehingga mungkin bisa jadi ya, dia misalnya lebih sopan ketika mencari harta, tidak terlalu tamak dan seterusnya. Su'ilal Imamu Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullah, bima talinul qulub, bagaimana caranya agar hati itu bisa lunak sehingga mudah menerima hidayah? Qala, jawab beliau rahimahullah, biaklil halal. Masya Allah. Dengan membatasi diri untuk hanya mengkonsumsi yang halal. Baik. Insya Allah cukup jelas. Sehingga ini menunjukkan bahwa di antara bahaya harta haram adalah merusak hati seorang hamba. Selanjutnya yang keempat, harta halal itu akan memberikan motivasi bagi pemiliknya untuk bermaksiat anggota badan. Sahal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Siapa yang mengkonsumsi harta haram, maka anggota badannya akan menjadi durhaka. Sadar maupun tidak sadar, dia tahu maupun tidak tahu. Wa man kanat tu'matuhu halalan. Sementara siapa yang makanannya halal, ata'athu jawarihu, maka anggota badannya akan menjadi taat kepadanya. Taat kepada dirinya artinya anggota badan itu mendukung bagi sang hamba ini untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika diajak ibadah, dia kuat.
ketika diajak kajian, nggak ngantuan, dan seterusnya. Wa waqafat lil khairat, dan itu akan membuat dia selalu bertahan dalam kebaikan. Sehingga kata sahabat Sahal, bagian dari pengaruh harta yang halal, harta yang baik adalah orang itu akan lebih ringan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, innalil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya amal soleh itu akan mendatangkan cahaya. Ada cahaya di hati. Kemudian wajahnya menjadi cemerlang. Kekuatan badannya juga terdukung. Rizkinya bertambah. Wa mahabbatun fi qulubil khalqi. Dan dia disenangi oleh banyak orang. Sebaliknya, amal yang buruk sawadan fil wajhi, akan membuat wajah itu menjadi hitam. Dan kegelapan di hati. Wa wahnan fil badan, dan kelemahan fisik. Wa naqsan fil rizki wa bughdhan fi qulubil khalqi. Rizkinya berkurang dan di masyarakat dia menjadi orang yang dibenci. Baik. Sehingga kita bisa simak di sini bahwa dengan mengkonsumsi harta haram, maka orang itu akhlaknya akan berubah menjadi buruk. Selanjutnya, yang kelima. Keberadaan harta haram bisa menjadi sebab ibadah tertolak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita. Ada beberapa orang yang terbunuh pada saat peristiwa Khaybar. Faqalu, lalu sahabat langsung berkomentar, fulan syahid. Si A itu mati syahid. Karena dia mati di peristiwa perang Khaybar. Sampai mereka menyebutkan seseorang. Faqalu, mereka menyebutkan si A juga mati. Akhirnya mereka berkomentar si A mati syahid. Mendengar ini Rasulullah SAW bersabda, kalla, keliru. Inni ra'aituhu finnar, aku melihat si A itu masuk neraka. Fi aba'atin au fi ghairi fi burdatin ghallaha. Disebabkan karena dia membawa kain atau membawa selendang yang dia curi. Sebelum pembagian harta ghanimah. Thumma qala li ya Ibn al-Khattab kun fanadi fin nas innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Kemudian Umar bin Khattab dipanggil. Wahai Umar, sampaikan kepada masyarakat, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali yang mukmin. Maka aku pun bangkit dan menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Baik. Kepentingan kita dari hadis ini adalah sahabat ini beliau berjihad. Masya Allah. Sampai mati di medan jihad. Tapi amal pahala jihad itu menjadi hilang. Sebabnya apa? Korupsi. Sebabnya korupsi. Harta rampasan perang yang belum dibagi, dia sudah ambil duluan. Tanpa lapor kepada panglimanya. Sehingga dia melakukan korupsi. Wallahu a'lam. Itu bisa menghilangkan pahala jihad. Apalagi ya, ibadah-ibadah ringan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yuqbal dzalika minkum illa biwara'in hajis." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, andaikan kalian salat saking lamanya atau puasa sampai seperti al-autar, sampai jadi kurus seperti benangnya benangnya busur onta, benangnya busur panah. Ya, kan kecil itu benang. Namun itu semuanya tidak diterima dari kalian illa biwara, kecuali jika orang menyertai kegiatannya, menyertai ibadahnya dengan tindakan wara.
hajiz yang menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Sehingga menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ibadah apapun yang kita kerjakan, sementara kita tidak warok dalam mencari harta, yang itu bisa menghalangi kita untuk mengambil yang haram, maka ibadah itu tidak diterima. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah tidak menerima salat seorang hamba yang di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. La yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun. Abdullah bin Mubarak mengatakan, lain aruddu dirhaman min syubhatin. Kalau aku kembalikan uang 1 dirham dari hasil syubhat, itu lebih aku sukai min an atasaddaqa bisitti mi'ati alfin. Saya mengembalikan 1 dirham saja. Lebih aku sukai 1 dirham karena syubhat, lebih aku sukai daripada saya harus bersedekah sebanyak 600.000. Masya Allah. Bisa 600.000 kali atau 600.000 dirham. Yang jelas, beliau lebih menyukai bagian ini. Dan dulu para ulama, mereka sangat memberikan peringatan keras terkait mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ibnu Mubarak mengatakan, saya kembalikan 1 dirham subhat lebih aku cintai daripada bersedekah 100.000 kali. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata syaril halal. Kami tinggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena kami takut terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian bagian akhir, dan device saya tinggal 1% ya, semoga selesai. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Khawlah al-Ansariyah, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta haram itu bisa menjadi penghalang seseorang menuju surga. Inna rijalan, ada orang yang berebut untuk mendapatkan harta Allah bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, falahumun nar yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sehingga ketika seorang hamba dia mendapatkan hartanya dari sesuatu yang terlarang, maka itu menjadi salah satu di antara sebab banyak hal kerugian yang akan dia dapatkan. Dan salah satu di antara sebab dia akan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah atas ilmunya Ustadz, banyak yang penjelasannya detail sehingga kita lebih paham. Barakallahu fiik. Apakah ada sesi untuk pertanyaan Ustadz? 10 menit insyaAllah, cukup? InsyaAllah, jazakallah khair. Ya, silakan Ummahat bagi yang sudah hadir di Zoom untuk mau bertanya langsung kepada Ustadz Aminur Baik, bisa di-unmute. Atau sambil menunggu pertanyaan, saya bacakan, sudah ada di Zoom, ada pertanyaan Ustadz, akan saya bacakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan IT yang kliennya bermacam-macam bidangnya. Ada manufaktur BUMN, kementerian, telco, banking, pembiayaan, dan startup. Pertanyaan saya, bagaimana hukum penghasilan saya melihat ada beberapa klien yang bisnisnya haram seperti banking dan pembiayaan. Sementara saya bukan berada di posisi yang memutuskan untuk menerima atau menolak klien dari bidang tertentu, dan saya juga tidak punya wewenang untuk mengakses informasi terkait nilai terbesar revenue perusahaan didapatkan dari klien mana. Mohon jawaban dan nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Itu pertanyaannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Eh, karena di sini tadi Anda sudah menegaskan bahwa Anda tidak bisa mengakses informasi terkait besar revenue perusahaan, sehingga kita tidak bisa mengukur ya, pendapatan perusahaan dari klien yang bermasalah itu berapa persen. Kalau Anda bisa menggali dengan yakin berapa revenue dari perusahaan, dari klien yang bermasalah, kemudian dari klien yang tidak bermasalah berapa, dari situ insya Allah kita masih bisa membedakan. Karena ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa harta haram ketika bercampur dengan bahwa harta halal ketika dia dicampur dengan harta haram, maka keberadaan harta haram tersebut tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Saya sering memberikan gambaran seperti ini. Ada orang punya duit 1 juta, pecahan 100.000, berarti 10 lembar. Kemudian dia taruh, lalu dia punya, dan ini duit halal. Lalu dia punya duit riba, 1 juta juga, pecahan 100.000. Duit 1 juta halal dengan duit riba 1 juta tadi, dengan pecahan yang sama, keduanya dicampur, di blender, tercampur sempurna. Lalu dia ngambil 100.000. Dia ngambil 100.000. 100.000 ini halal atau haram? Tidak tahu Pak, ini dari duit yang mana? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Karena warnanya sama dan anggaplah semuanya baru, ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana 100.000 yang halal dan 100.000 dari yang riba. Jawabannya, keberadaan uang 1 juta riba tadi tidak menyebabkan 1 juta yang halal jadi haram. Sehingga yang penting adalah batasan nominal. Anda berhak untuk mengambil 10 lembar, 1 juta. Sisanya haram. Masalah pencampuran tadi tidak memberikan pengaruh. Karena halal haramnya di sini bukan berdasarkan zatnya, tapi berdasarkan cara mendapatkannya. Baik. Kasus yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh penanya, dalam perusahaan ini, pendapatan perusahaan itu beragam. Ada yang dari klien halal, ada yang dari klien bermasalah. Nah, kalau Anda bisa mengukur klien yang halal berapa persen revenue perusahaan, klien yang haram berapa persen revenue perusahaan, maka di situ nanti turunannya adalah masalah gaji. Oh, berarti gaji saya adalah sekian persen haram, sekian persen halal. Dan nanti Anda berhak untuk menerima sekian persen yang halal itu saja. Sehingga misalnya ya, revenue perusahaan untuk bulan ini 1M. Dan klien yang bermasalah banking, kemudian pembiayaan dan seterusnya, itu menyumbangkan 30%. Nah, 1M ini kan kemudian dibagikan ke seluruh karyawan. Sebagian dijadikan sebagai pendapatan perusahaan, keuntungan, profit, sisanya diberikan kepada karyawan sebagai gaji. Anda termasuk salah satu di antaranya. Nah, ketika Anda menjadi salah satu di antara penerima itu, berarti 30% dari gaji Anda adalah 30% dari total revenue perusahaan yang itu haram. Berarti 30% gaji Anda harus dipotong. Sehingga kalau gaji Anda 10 juta, berarti yang berhak Anda terima hanya 7. Sisanya tidak boleh Anda terima. Bagaimana kalau itu transfer ke bank, ke rekening kita? Kan tidak mungkin kita tolak. Kalau begitu, realitanya berarti Anda harus menyerahkan yang 3 juta tadi kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat detail penjelasan Ustadz. Mudah-mudahan Uhti Andi paham. Selanjutnya saya buka untuk yang live di Zoom. Silahkan jika ingin bertanya dengan Ustadz bisa di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz.
di sini kebetulan bagaimana pertanyaannya, mohon maaf. Bagaimana dengan pendapatan Ustadz yang didapat dari hasil bagi hasil koop Ustadz? Jadi kebetulan kami bertani terus membeli bahan-bahan dari satu perusahaan untuk kebutuhan pertanian dari bahan bakar, pupuk, bahan kimia untuk kontrol hama. Nah, kebetulan ketika kita membeli, secara otomatis kita menjadi bagian dari koop ini, dan di akhir tahun, misalnya transaksi berapa miliar, nanti dapat bagi hasil sekitar mungkin 500.000, kayak gitu-gitu. Apakah ini syubhat, Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Skemanya belum begitu paham. Jadi, ini ada perusahaannya perusahaan pertanian ya? Iya betul Ustadz. Jadi di sini dia jual, jadi kayak jual segala keperluan pertanian dari bahan bakar, terus pupuk. Anda beli, tapi nggak dibawa pulang? Kita beli ya setiap tahun. Nanti di akhir tahun Ustadz, itu mereka seperti kasih cek gitu, hasil bagi hasil dari koop itu gitu. Anda beli tapi ada bagi hasil, ini jual beli tapi ada bagi hasil. Ini akadnya jual beli atau musyarakah? Jujur saya kurang tahu Ustadz. Jadi kami beli sudah selesai, kami sudah dapatkan semua yang kita beli gitu, uang semua sudah dibayar. Tapi nanti tiba-tiba kadang-kadang kami dapat cek, terus nanti dari suami saya, karena kami juga belum paham Ustadz, nanti dari suami saya bilang ini dari koopnya gitu, karena kita bertransaksi sama mereka, secara otomatis kita bagian dari mereka, dan ketika mereka ada keuntungan, profit, ini katanya hasil bagi hasilnya. Nah di situ tidak besar Ustadz, misalnya dari hasil transaksi miliaran nanti dapat 500.000 gitu. Ini apakah halal Ustadz gitu? Mohon maaf kalau kurang jelas Ustadz. Ya, prakteknya belum terbayang di Indonesia kayak apa ya. Tapi intinya begini. Jadi itu kan ada dua akad ya. Pertama akad jual beli biasa, ada beli perlengkapan pertanian. Misalnya Anda beli pupuk seharga anggaplah 10 juta. Sampai atau 1 juta ya. Anda belanja 1 juta. Kemudian Anda dapat pupuk itu atau nggak dapat? Ustadz, semua sudah kita dapat saat belanja. Saat belanja. Berarti bayar dapat pupuk ya, bawa pulang. Betul. Baik. Yang saya pahami ini akad jual beli biasa, insya Allah halal. Kemudian oleh pihak perusahaan karena kebaikannya, para konsumennya tetap dikasih sesuatu. Betul. Setelah mereka panen. Insya Allah ini hanya hadiah. Dan menurut saya selama ini tidak mengikat, insya Allah boleh. Tidak mengikat dalam arti bukan tujuan utama untuk dapat bagi hasil. Tapi tujuan utamanya adalah belanja kebutuhan sehari-hari atau belanja kebutuhan yang mereka jual. Wallahu a'lam. Insya Allah tidak masalah. Jazakallah khairan. Apa boleh Ustaz satu lagi Ustaz? Mohon izin bertanya. Ada kesempatan bagi yang lain? Ya, mohon maaf. Iya, alhamdulillah ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan. Jadi Uti Hamaya, mohon maaf untuk satu pertanyaan saja ya. Saya beralih ke grup WA Al-Kaufar Ustaz. Ada satu pertanyaan yaitu pertanyaannya, kalau kita bekerja di perusahaan yang jelas-jelas dari negara yang memerangi saudara-saudara kita seperti perusahaan milik Israel, apakah uang gajinya itu kategori haram? Itu pertanyaannya Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak bisa memberikan jawaban untuk ini. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain yang lebih paham tentang masalah kontemporer seperti ini.
Jadi memang ada pembahasan antara masalah halal haram dari sisi materi dengan kaitannya dengan ta'awun al-itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Nah, apakah itu juga termasuk ketika kita menjadi karyawan perusahaan milik Yahudi misalnya? Saya kurang begitu paham. Karena di Indonesia saham-saham perusahaan-perusahaan besar itu cukup banyak yang katanya dia masuk dalam lingkaran Rotary Club atau klub-klub yang lain yang itu di bawah Yahudi. Minimal mereka ini adalah pendukung gerakan-gerakan maksiat, misalnya pendukung LGBT, atau dia punya misalnya proyek untuk memerangi kaum muslimin melalui orang-orang yang dia punya pemikiran yang menyimpang dalam rangka mendangkalkan akidah Islam. Maksudnya adalah liberal. Jadi perusahaan ini memberikan dana besar tapi untuk pengembangan orang-orang liberal di Indonesia, dan itu cukup banyak. Nah, kami belum bisa memberikan jawaban kerja di situ hukumnya bagaimana. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Masih ada satu pertanyaan yang mau live atau langsung bertanya kepada Ustadz. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung di unmute dan menyebutkan nama dan lokasi di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Zara dari Houston. Pertanyaannya begini Ustadz. Saya pernah membaca bahwa trading itu dan juga melihat kajian tentang trading, bahwa trading itu halal jika perusahaan itu dalam bidang yang halal. Kemudian saham, sistemnya ya? pun saham. Kemudian sistemnya juga halal. Lalu saya ingin mencoba mengambil jalan yang diberikan oleh AAO EV dan Dewan Syariah Bank Al-Raji. Di situ dijelaskan bahwa besarnya pinjaman dalam bentuk riba di perusahaan itu tidak lebih dari 30% dari modal keseluruhan perusahaan. Kemudian besar yang uang disimpan pada bank ribawinya itu juga tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Dan pemasukan dari keuntungan transaksi riba itu tidak lebih dari 5%. Tapi ketika saya masuk dalam memilih pendapat dari AAOV itu, saya merasa ada sedikit keraguan. Apakah dibenarkan kalau ketika setelah selesai dalam tiap akhir bulan pembukuan itu, saya keluarkan 5% dari riba tersebut, apakah itu sudah menjadikan pemasukan kita itu halal, Ustadz? Anda atau beli bagaimana saham, nasihatnya? Anda beli saham untuk dividen atau untuk short selling? Membeli saham untuk short selling. Short selling. Baik, cukup. Yang saya pahami bahwa para ulama membagi berkaitan dengan investasi saham itu jadi dua, ya. Dan itu tergantung dari bagaimana cara orang itu bermain. Pertama untuk short selling. Short selling di sini unsur gorornya masih sangat dominan. Karena dia kan sebenarnya mengumpulkan indeks harga saham yang terlibat. Dan itu dijadikan sebagai acuan dalam menentukan alur bisnis. Dan kita tahu yang namanya indeks saham itu pergerakannya sangat fluktuatif. Sehingga kadang dipengaruhi oleh berita, dipengaruhi oleh suasana, keamanan, dan seterusnya. Akhirnya bisa menimbulkan naik turunnya sebuah indeks saham. Bahkan para pemain saham kadang menyewa wartawan atau apa, kamu buat berita seperti ini, untuk mengesankan bahwasanya perusahaan ini lagi bagus. Padahal sebelumnya dia sudah kulaan saham. Misalnya dia beli saham Astra, sehingga posisi dia dominan di saham itu. Lalu dibuatlah kesan saham Astra naik karena ada prestasi bagus, hanya dengan berita. Banyak orang yang kemudian berebut untuk mendapatkan saham itu. Nah, saat sudah naik, dilepas
dengan harga yang tinggi. Dalam waktu sekejap, ketika berita itu tenggelam, mulailah turun. Kondisi yang tadi diberitakan sudah tidak lagi disebut oleh masyarakat. Jadilah turun. Sehingga ketidakjelasan seperti itu dijadikan sebagai acuan dalam bisnis. Makanya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah, dengan tegas mengatakan bahwa, dan beliau sebenarnya menukil dari pernyataan para tokoh yang lain, bahwa trading saham, untuk trading saham, apalagi yang short selling, itu adalah kasino. Jadi itu lebih ke arah perjudian. Karena itu kami sangat tekankan, tinggalkan. Gorornya besar, ketidakjelasannya besar. Makanya sering kita jumpai ada informasi, ada orang yang bermain di situ dalam waktu sekejap dia kaya, dan dalam waktu sekejap pula dia jatuh miskin. Sehingga karakter goror besar itu karakter perjudian, dan efeknya juga sama, kelihatan di masyarakat seperti itu. Yang kedua, untuk orang yang bermain saham, tapi tujuannya adalah investasi untuk mendapatkan dividen. Nah, di poin yang kedua inilah baru bisa kita terapkan batasan yang diberikan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi, Hay'ah Syariah Bank Rojihi, dan juga yang menjadi standar di ma'ayir syariah yang diterbitkan oleh AAOIV. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen bagi hasil, bukan untuk short selling. Sehingga kita terapkan batasan-batasan mereka di posisi ini. Dan ini pun ulama beda pendapat. Jika perusahaan itu belum 100% meninggalkan riba, apakah kita boleh beli saham darinya untuk bisa mendapatkan dividen? Ada khilaf. Seperti yang pernah disinggung oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dalam buku beliau Fikih Mu'amalah Mu'asirah, Fikih Mu'amalah Kontemporer. Dan beliau menyebutkan jumhur mengatakan dilarang. Jumhur di sini adalah dua majma' fikih Islami, majma' fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, juga majma' fikih Islami di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kedua-duanya menetapkan, membuat qoror, keputusan bahwa trading saham atau beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen, jika perusahaannya belum 100% bebas dari transaksi riba, hukumnya dilarang. Kemudian pendapat yang kedua, diperbolehkan. Selama batasannya tadi ya, utang di bank tidak lebih dari 30%, kemudian revenue perusahaan dari riba atau faktor atau unsur-unsur haram yang lainnya tidak lebih dari 5%. Dan itu pendapat Bank Rojihi, Dewan Pengawas Syariahnya Bank Rojihi, yang ini saya kutip di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Sehingga kalaupun orang masih memakai ini, masih memakai keterangan Bank Rojihi ini dipahami untuk mereka yang beli saham dengan tujuan untuk mendapatkan dividen, bukan untuk short selling. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.